Budaya adalah sebuah budaya yang kita miliki, sebuah nilai leluhur yang sudah ribuan tahun yang menjadi milik kita. Kalau kita berangkat dari sisi nilai historis, itulah yang saat ini yang harus kita banggakan. Jadi kita banggakan, tapi tentu nggak hanya sebatas banggakan saja, tapi harus kita juga advokasikan, harus kita aktualisasikan, harus kita sinergikan, harus kita aglomerasikan. Jadi semua kata-kata yang indah itu harus kita wujudkan dan kita kembalikan pada kepada kelompok tani. Karena kalau tidak ada petani itu sendiri, maka tidak ada lagi masa depan untuk rempah-rempah Nusantara. Karena pada hakikatnya Indonesia memang dikenal sebagai ibu daripada rempah-rempah dunia. Ya, bapaknya ada di India. Tapi ibu ini dia juga membutuhkan seseorang yang bisa mengantar. Ya, kitalah anak-anaknya. Kalau kita berdiam diri, kalau kita tidak hanya melihat ini sebagai komoditas perdagangan saja, tanpa kita bisa melindungi diri kita, maka lambat laun yang menjadi sebuah kekayaan bangsa ini akan tenggelam dengan sendirinya. Hal ini sudah terlihat dengan jelas, dengan nyata bahwa banyak sekali para intervensi-intervensi baik dari dalam negeri maupun luar negeri itu memang menurut hemat saya itu hanya sebatas simbolik. Sementara yang wajib yang kita lakukan itu menjadikan itu sebagai suatu aksi, ya. Karena kalau tanpa aksi itu kita hanya sebatas keperluan dari sisi yang harus kita akui bahwa saat ini pun saya berbicara tentang rempah-rempah, para petani itu juga saat ini sedang bekerja di lapangan, sedang berharap, sedang menunggu panen, sedang memberi suap makan untuk anaknya yang hasil daripada perdagangan yang mereka tunggu selama ini untuk rempah-rempah. Tidak mudah memang kita sebagai pihak luar yang tidak secara langsung terlibat di rempah-rempah, tetapi yakinlah bahwa suatu saat itu masa depan rempah-rempah Indonesia itu bisa maju asalkan kita itu bekerja sama. Nggak bisa lagi satu pihak fokus untuk ini, satu pihak untuk itu, karena ini memerlukan sebuah kerjasama lintas sektor, baik dari akademisi, baik dari asosiasi, baik dari dunia usaha, baik dari pemerintah, daerah, dan pusat. Karena seperti halnya Vietnam ya, Vietnam saya coba compare saja head to head. Vietnam itu bukan negara rempah, honestly, mereka bukan negara rempah. Tetapi ada sebuah intervensi internal mereka yang ingin berubah ya dari sisi rempah. Ada sebuah keinginan dari diri mereka untuk memberikan terbaik bagi masyarakatnya, dalam hal ini petani maupun pada nama baik negara Vietnam. 5 tahun lalu Vietnam itu bukanlah eksportir rempah, ya. Mereka hanya sebatas beras dan sebagainya. Tapi saat ini banyak sekali lirikan dari dunia internasional untuk investasi, baik dari investasi sosial, investasi bisnis itu di Vietnam. Kenapa bisa demikian dan akhirnya itu investor-investor yang tadi ada di Indonesia, mereka pergi ke Vietnam karena dari sisi keamanan mereka beroperasi. Keamanan beroperasi dalam hal ini adalah mereka nyaman untuk bekerja sama dengan orang lokal ya atau orang Vietnam setempat. Hal itu yang tidak mereka dapatkan, perasaan itu yang mereka tidak dapatkan 100% di Indonesia. Kenapa? Salah satu ya ini terkait dengan teori untuk outgrower scheme. Jadi banyak sekali tantangan interval-interval yang saat ini tuh di tingkat lokal itu mereka menemui kebuntuan. Salah satunya dari sisi pengadaan dan kualitas ya. Ketika kita memiliki sebuah produk komoditas yang ingin kita perkenalkan kepada dunia luar, ya kita harus bisa juga menjamin kualitas dan menjamin dari sisi kuantitas. Kalau kita hanya sebatas satu persatu, hingga kontrak ketiga itu kita supply sebuah komoditas yang setidaknya tidak baik di mata pembeli, ya, yang tidak ada verifikasi, tidak ada penelusuran, itu akhirnya membuat mereka berkurang dari sisi rasa kepercayaannya mereka kepada publik. Saya di sini tidak akan berbicara terkait apa yang bisa kita impikan bersama, tetapi apa yang bisa kita lakukan.
Di sini saya memiliki sebuah presentasi ya. Presentasi ini lebih kepada apa yang saya lakukan untuk Sustainable Spices Initiative Indonesia. Saya akan perkenalkan dulu apa itu Sustainable Spices Initiative. Sustainable Spices Initiative adalah sebuah lembaga organisasi yang berbasis di Amsterdam, Belanda. Di bawah manajemen daripada IDH, ya, Yayasan Dagang Hijau bahasa Indonesianya. Mereka itu memiliki sebuah niatan, ya, sebuah inisiatif untuk bisa mengharmonisasikan produk-produk pertanian di seluruh dunia, ya, dengan konsep perdagangan berkelanjutan, sustainable trade. Nah, pada tahun 4 atau 5 tahun yang lalu mereka memiliki sebuah ide, let's do something untuk global spices, ya. Karena gini, rempah-rempah itu nggak hanya sebagai komoditas untuk konsumsi saja, tapi juga untuk komoditas yang relevan dengan kesehatan dan lain-lainnya, tapi lebih fokus kepada konsumsi. Nah, sehingga ada sebuah inisiatif untuk membentuk nama SSI Global. Ya, SSI Global itu memiliki empat platform. Salah satunya ada di India, ya, India, ada di Vietnam, ada di Indonesia, ada di Vietnam, dan terakhir dibentuk di Turki. Kenapa Turki? Karena Turki itu dikenal dengan spice market, ya. Jadi rata-rata spices yang dari Afrika, dari bagian benua Afrika itu didagangkan di Afrika, di Turki, sorry, maaf. Nah, ini adalah sebuah refleksi bahwa SSI itu juga global itu memiliki interest sekali untuk Indonesia. Nah, 2 tahun lalu dibentuklah namanya SSI Indonesia. SSI Indonesia itu juga terdiri dari jejaring-jejaring members yang aktif yang mempromosikan rempah-rempah baik dalam dan luar negeri. Itu merupakan sebuah inisiatif, ya, untuk mewujudkan sebuah perdagangan yang baik. Maksudnya apa sih perdagangan yang baik? Perdagangan yang baik itu adalah perdagangan yang berbasis kepada keberlanjutan atau sustainability, di mana kami itu melakukan advokasi kepada para members kami, kepada para stakeholder yang terkait bahwa praktek budidaya yang berkelanjutan itu tidak harus semata-mata kita melindungi dari sisi tanaman. Tapi kalau kita ngomong dari sisi keberlanjutan itu seperti apa sih? Jadi sustainability itu nggak hanya terkait untuk planet, tapi juga untuk people, ya, untuk manusia. Di mana kita harus bisa menjamin dari sisi kesejahteraannya mereka, dari sisi keberlanjutannya mereka, dari sisi efisiensi kerja, sehingga itu adalah sebuah nilai yang kita tawarkan bahwa produk-produknya kita itu, ya, secara manfaat dan secara compliance, ya, kepenuhan aturan itu sesuai dengan apa yang diharapkan dengan dunia luar, dunia global, konsumen global. Nah, tentu itulah menjadi sebuah tantangan sendiri, karena tidak mungkin dipungkiri bahwa Indonesia itu memiliki sejumlah tantangan dari sisi geografis dan sisi kultural, ya, dari dimensi kultural. Ada yang mengatakan bahwa memang dari sisi kami, praktek pertanian kami di Sumatera itu berbeda dengan kami yang ada di Indonesia Timur. Betul, tetapi itu yang tidak menghalangi untuk seseorang itu untuk melakukan inovasi dan kontribusi dari sisi perlindungan terhadap alam. Nah, itulah yang menjadi peran serta yang saya pribadi untuk bisa menguatkan dari para members yang SSI itu, bahwa itulah yang menjadi sebuah value, ya, sebuah nilai yang harus kita tawarkan di kemudian kepada konsumen global, bahwa Indonesia itu memiliki sebuah nilai-nilai, ya, nilai-nilai tradisi yang sudah ada di masyarakat yang telah berlangsung ribuan tahun, yang memang menghargai terhadap alam, ya. Contohnya waktu saya melakukan ekspedisi kayu manis, ya, di daerah Kalimantan, jadi ada sebuah nilai-nilai tradisional, nilai-nilai adat yang mereka sangat sangat menghargai terhadap alam, ya. Jadi salah satu contohnya mereka itu saya ambil contoh untuk kayu manis. Jadi mereka di sana itu hanya mengambil apa yang mereka bisa muat di dalam tas panggul rotan milik mereka. Nah, ketika mereka ke kebun, mereka juga membawa sebuah benih, ya. Jadi mereka tuh salah satu kehidupannya mereka adalah harus
menghargai terhadap alam, jadi apa yang mereka ambil mereka juga harus tanam kembali. Nah, nilai-nilai itulah yang harus kita bisa terjemahkan kepada dunia barat bahwa sustainability practice itu memang sudah ada berlangsung di Indonesia cukup lama, tetapi bahasanya tidak demikian. Bahasanya adalah kearifan lokal, bahasanya adalah penghargaan terhadap alam. Nah, itu yang kadangkala ada sebuah misguidance, misleading dari dunia internasional bahwa Indonesia itu belum sustainable. Nah, tetapi yang menariknya saat ini dari dunia global, ya saya sendiri kan basisnya di Belgia, itu mereka sudah mulai mengakomodir daripada dimensi tersebut. Dimensinya itu ya ada dimensi sosial, dimensi kultural, dimensi political, itu semua udah menjadi nilai bagi mereka yang saat ini mereka sudah adopsi dan konversi menjadi program kerja dari sisi keberlanjutan. Kalau kita ngomong daripada goals-nya, apa yang diharapkan SDG sendiri, Sustainable Development Goals, memang banyak sekali poin yang belum 100% diaplikatifkan di Indonesia. Tetapi itu bukan menjadi sebuah tantangan dan halangan untuk kita terus beradaptasi, terutama di sektor rempah ya. Karena rempah di Indonesia memang saat ini ada 7 komoditas rempah yang memang export value ya, memiliki value ekspor dan nilai transaksi cukup tinggi, dari cengkeh, rempah, pala, habis itu pala ada 2 ya, pala yang ada di Fak-Fak, pala yang ada di Banda, kemudian lada, dan sebagainya. Tapi kembali lagi 7 komoditas ini memiliki tantangan yang berbeda-beda. Mereka dari sisi praktek yang berbeda, dari sisi model pemasaran berbeda. Nah, inilah yang menjadi menjadi kacamata kita bagaimana sih peran kita, saya pribadi, bagaimana peran saya pribadi untuk bisa menjadi sebuah hub ya, menjadi sebuah mediator, menjadi sebuah narator kepada masyarakat global bahwa Indonesia ini memang komoditas terbaik ya. Komoditas terbaik ini ada metode pengukurannya, bukan hanya sebatas kita klaim saja. Penelusuran ini memang harus ada kerjasama. Contohnya dengan IPB ya. Salah satu IPB adalah pusat untuk agriculture terbaik di Indonesia. Jadi inilah harus kita dari pelaku usaha, kita harus lebih banyak beradaptasi dan bersosialisasi tentang apa yang kita lakukan untuk memajukan rempah-rempah ya. Karena tidak mudah. Kalau kita mengatakan suatu klaim ya, klaim itu nggak hanya berbasis daripada standar yang kita sudah terpenuhi, tapi juga daripada sisi ilmiahnya. Jadi sudah diuji dan sudah diverifikasi secara ilmiah bahwa memang produk kita terbaik. Salah satu contohnya, misalkan kembali lagi kepada kayu manis ya. Kayu manis Indonesia dinyatakan sebagai kayu manis terbaik di dunia. Apa alasannya? Ya, apa alasannya? Tentu harus kita verifikasi dari metode penelusuran dari HARA, dari agroklimat dan sebagainya, termasuk untuk Moringa juga. Inilah yang menjadi tantangannya kita saat ini, aglomerasi itu belum 100% kita lakukan. Padahal universitas seperti IPB, Brawijaya, Udayana itu menunggu Bapak Ibu sekalian untuk bisa kita kolaborasi. Nah, saya akan share sedikit, itu kata pengantar dari saya, tapi saya nggak tahu berapa waktu. Ini saya sudah, sebentar ya. Ini tadi sudah digambarkan. Jadi inilah temanya, Upholding the Sustainability Practice of Spices Harvesting. Jadi ada sebuah quote ya, saya mengquote seseorang ya, dia sebuah filosofer bahwa he who controls the spice controls the universe. Itu benar. Ini memang sebuah quote yang ratusan tahun lalu ya, tapi ini tetap efektif dipakai hingga hari ini. Jadi perdagangan rempah itu adalah sebuah brightness ya, sebuah memang kalau zaman dahulu memang segenggam cengkeh itu memang senilai dengan segenggam 1 kilo emas, betul. Dan hingga sekarang pun mereka tidak, misalkan Eropa, habis itu pokoknya dunia hemisfer yang bagian atas ya, bagian barat itu tidak bisa menumbuhkan rempah-rempah kecuali dengan cara bioteknologi di dalam rumah kaca dan sebagainya. Tetapi itu pun dari sisi kualitas tidak seperti yang ada di Indonesia. Mengapa? Ya Indonesia diberkahi dengan garis khatulistiwa yang melintas lintang 0 derajat yang secara ilmiah itu memang semua tanaman yang tumbuh di kawasan itu memang yang terbaik. Gitu. Selanjutnya, sebentar ini kelihatan ini.
Save Ya, you. maaf Mas Sidi, maaf ini tadi suaranya sempat kayak hilang-hilangan, mungkin bisa dicek terlebih dahulu biar kita bisa full mendengarkan ceritanya Mas Sidi. Terima Suara kasih saya sebelumnya, ada? Mak. Ya, Suara sekarang ada. Ya. Oke, saya mendekatkan mic. Jadi kembali lagi Hiu Control Spice. Inilah prinsip daripada SSI secara global ya. Jadi pertama itu kami concern terhadap people ya, social responsibility apa yang akan kita lakukan bersama dengan kelompok tani. Kita advokasi untuk living income ya. Jadi mereka itu kelompok tani itu harus mendapatkan hak terbaik dari komoditas yang mereka jual dengan harga yang layak ya, keadilan dari sisi gender, habis itu dari sisi child labor, health and safety. Dari sisi planet ya, jadi memang banyak sekali komoditas-komoditas yang rempah-rempah itu memang terhubung langsung dengan planet ya. Nah, bagaimana dari sisi praktek para produsen ini ya, baik produsen dan manufaktur itu juga harus bisa menghargai terhadap alam ya. Jadi dari sisi sustainable consumption production ya, goal 12 itu kami melakukan advokasi kepada members bagaimana pabrik yang kalian miliki itu juga harus memenuhi kualifikasi dan compliance dengan aturan-aturan global dari sisi manufacturing. Ketiga, dari sisi produk ya, quality and food safety. Salah satu tantangan untuk kita mengekspor sebuah komoditas itu tidak diterima adalah terlalu kandungannya itu berbahaya atau tidak melakukan praktik yang tidak baik sehingga ada bahan-bahan kimia yang tercampur. Inilah yang menjadi tanggung jawab daripada SSI Global terhadap para konsumen maupun para members. Nah, ini saya tadi sudah sebutkan ada beberapa dari sisi SSI. Nah, saya bertanggung jawab untuk SSI Indonesia hingga kini. Nah, ini adalah rencana kami dari sisi advokasi, kolaborasi. Habis itu kita mengadres local issue ya. Kami juga masuk ke dalam sisi kebijakan lah, bukan masuk ya. Kami mengusulkan kebijakan terbaik seperti apa. Ketiga, kita mensupport dari sisi mitra-mitra lokal ya, mitra-mitra lokal misalkan produsen, pemerintah daerah, apa yang sebaiknya bisa kita lakukan bersama. Yang terakhir yang menjadi tanggung jawabnya daripada kami adalah kita bisa matching dengan kebutuhan pasar global. Nah, inilah Sustainable Spices Indonesia. Jadi similar kita apa yang tadi SSI Global, bahwa kita memiliki 3 working group ya, 3 working group yang kita masing-masing working group itu bekerja secara otonomus ya. Mereka secara membership-nya kami, mereka adalah tim kami ya. Jadi SSI itu memang sifatnya kompak. Jadi para members yang memiliki interest, yang pertama dari sisi social impact, yang kedua dari sisi sustainable agriculture, yang terakhir dari sisi market access, mereka memberi masukan dan saran apa yang terbaik. Nah, yang kedua dari sisi traders, ya apa sih yang dikatakan dengan improve sustainability adalah harus mereka sourcing komoditas yang benar-benar itu berbasis sustainable atau memenuhi syarat yang berbasis ramah lingkungan. Yang kedua, dari sisi increasing education yang kita ingin sekali dan kita bergegas dengan mitra-mitra kami dan members kami untuk mengadvokasi praktek-praktek dan pertanian yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah kita bisa menjembatani para pelaku usaha maupun members kami untuk memenuhi dari sisi praktek yang berkelanjutan. Nah, kembali lagi SSI adalah kita memiliki sebuah inovasi ya, memiliki sebuah mimpi untuk sebagai lembaga inovasi dan akselerasi dari sisi keberlanjutan di sektor rempah-rempah. Nah, ini misi kami ada 4 ya. Pertama pasti untuk memperbaiki dari sisi rantai supply, melindungi ya, safeguard dari sisi produksi yang berkelanjutan. Ketiga, kita mengintroduksi kembali kepada inovasi, kerjasama, dan sebagainya. Dimanapun saat ini kami SSI sudah bekerja sama MOU dengan Kementan dan dalam waktu dekat dengan BRIN. Dan terakhir adalah mempromosikan generasi rempah-rempah itu, generasi pemuda untuk aktif ke dalam sektor industri rempah-rempah. Nah, ini adalah sebuah peta kami menuju tahun 2025 dalam waktu 3 tahun lagi, bahwa semua 25% produk rempah-rempah yang kami ingin tawarkan kepada global itu harus berdasarkan memenuhi compliance 25% itu sustainable sourcing. Mengapa? Karena kalau tidak sustainable, akhirnya kita tidak
kembali lagi tidak menjadi sebuah tujuan bersama. Ya, inilah tujuannya kami bahwa kita ingin mendrive dari sisi produksi yang berkelanjutan. Ya. Jadi yang kami lakukan adalah matching sustainable pathway dengan petani untuk kembali lagi basically mereka lah yang memiliki rempah-rempah ini, kita yang ingin memboost dari sisi pendapatannya mereka. Nah, ini goals-nya sama, serupa diterjemahkan lagi. Yang pertama, kami ingin meningkatkan pendapatan petani 10%, ya. Yang kedua, dari kita improvisasi dari kelompok tani 20.000 petani di sisi praktek yang berkelanjutan. Yang ketiga, sustainable business model by improving farmers organization increase traceability 20%. Keempat, strengthen policy yang terkait dengan kemitraan dengan pemerintah untuk ke arah kebijakan publik. Yang terakhir, kita ingin mengincrease sustainable spices ekspor sebanyak 3 kali. Nah, ini terjemahannya, roadmap-nya. Nah, inilah yang menjadi perannya kami dari sisi Sustainable Spices Indonesia. Kita seperti hari ini pun kita ingin bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kita ingin mencari sebuah permodelan, mencari sebuah metode apa sih yang terbaik yang kita bisa lakukan bersama. Kembali lagi, ini adalah rempah-rempah milik kita. Kalau kita terus-menerus istilahnya menutup mata terhadap apa yang di depan kita, berarti kita tidak menjamin masa depan rempah-rempah Indonesia. Nah, ini menjadi membership SSI Global, ya. Ini nama-nama besar di sini, di mana kami SSI Indonesia itu secara langsung bisa bertransaksi, bisa berkomunikasi dengan global members di sini, ya. Dan ini ya SSI Indonesia members, ya. Cukup banyak juga, ada termasuk ITB, ada macam-macam dari lembaga sosial, dari perusahaan. Itulah yang menjadi kesempatan kami berkolaborasi dengan mereka big boys yang ada di Eropa Barat. Nah, ini yang terakhir dari saya, inilah yang menjadi tawaran saya kepada Bapak Ibu sekalian. Kita memiliki sebuah misi, sebuah mimpi, ya, bahwa memang kalau kita bekerja sendiri itu tidak bisa, kita harus kolaborasi. Inilah menjadi tantangan ke depan, bagaimana kita mewujudkannya. Sehingga yang saya mengundang Bapak Ibu, ini saya bukan undangan terbuka sih, bahwa janganlah kita maju sendiri karena akan susah gitu. Karena akan menemui benturan-benturan yang sebenarnya jawabannya sudah tersedia, dan inilah yang harus kita temukan di kemudian hari dan kita mencari solusi bersama. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya presentasikan secara singkat. Lebih baik kita berinteraksi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sidi ya ceritanya. Quote yang pertama kali ada di presentasinya Mas Sidi ya. Jadi bagaimana bahwa ini tuh sebuah keberkahan, ini ada cerita budaya bahwa rempah-rempah itu tidak hanya kita lihat sebagai sebuah komoditas ya, tapi ada cerita di sana yang harus kita pertahankan karena itu merupakan warisan begitu ya, juga memperlihatkan keutamaan ya, maksudnya ciri-ciri Indonesia yang sangat diuntungkan gitu, rempah-rempahnya tadi berkualitas segala macam seperti itu. Jadi itu tadi cukup menginspirasi ya bahwa rempah-rempah ini perlu dipikirkan ya bagaimana supaya hasil dari Indonesia ini bisa memenuhi tadi standar-standar sustainable seperti itu ya. Nah, mungkin tadi ada salah satu peserta ya Pak Asmadi ini juga nampaknya ingin sharing gitu ya terkait spices yang ada, rempah-rempah yang ada di Jambi begitu ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, saya percaya bahwa seminar ini bukan hanya untuk bertanya kemudian Pak Sidi menjawab, tapi juga semakin memperkaya cerita tentang rempah-rempah Indonesia. Menurut saya itu juga penting dalam seminar seperti ini. Jadi silakan apabila Bapak Ibu mau bertanya ataupun berdiskusi, boleh raise hand, boleh juga dituliskan di chat. Akan kami tunggu. Nah, sambil menunggu mungkin saya boleh bertanya dulu ya, karena biasanya ada waktu dari menawarkan bertanya sampai betul pertanyaannya datang. Saya pengen, tadi kalau nggak salah, saya sudah baca, saya sudah lihat PPT-nya tadi salah satu isu prioritas untuk keberlanjutan itu kan child labor ya. Mudah-mudahan ini ada ceritanya gitu ya dari Mas Sidi, karena
biasanya anak bekerja itu bukan cuman, ya pasti ada tipe macam-macam ya, child labor itu pasti ada yang memang ada yang dipaksa atau apa. Nah, tapi ada juga yang itu way of life dari keluarganya seperti itu ya. Itu udah sesuatu yang ya Bapak kerjanya ini, jadi kamu ikut yuk gitu, kamu ikut lihat, atau ya secara jalan hidup mereka memang tidak mau membawa anaknya begitu ya, dan akhirnya membantu. Nah, itu seperti apa, karena saya yakin di negara-negara berkembang lain, tadi kan juga ada mitra ya, dari India, dari mana gitu. Bagaimana gitu cara melihat isu child labor ini, karena hampir semua cerita petani ya, terutama pasti ada child labor-nya sebenarnya, karena itu kayak salah satu bentuk way of life saja, bukan karena memaksa gitu ya. Mungkin ada cerita dari Mas Sidi sehingga kita bisa mendapatkan insight lebih dalam tentang petani rempah dan keluarganya gitu. Terima kasih Mas Sidi. Ya. Bapak Ibu juga ditunggu pertanyaannya. Silakan. Jadi begini, itu terkait child labor ya. Yang harus kita ketahui bahwa yang menjadi sorotan child labor di agriculture adalah korporasi ya. Korporasi yang industri besar ya, seperti karet, kelapa sawit, itulah yang menjadi sorotan. Karena akhirnya itu mereka menggunakan jasa anak-anak untuk bekerja ya. Kalau di Indonesia, nah ini kembali lagi, ini adalah local values yang harus kita terjemahkan kepada dunia global, bahwa memang ada sebuah cultural value ya, social value yang memang melibatkan anak pulang sekolah membantu ya. Kalau child labor adalah mereka bekerja di bawah umur, tidak dibayar, tidak. No, itu yang harus kita secara nah ini kembali lagi, kita tuh harus kuat bukan hanya berdasarkan laporan ya, tetapi secara ilmiah ya. Jadi ada temuan-temuan ilmiah yang secara peer reviewed itu memang diakui bahwa memang Indonesia itu melibatkan ya keluarga ya, dari neneknya, dari anak yang memang membantu ya, membantu untuk produksi ya. Ya itu nggak bisa terhindarkan gitu. Memang beberapa kali saya ekspedisi juga, saya nanya bahwa ini emang anaknya diupah tidak, emang senang membantu aja daripada mereka toh kita juga membutuhkan bantuan mereka, karena kalau saya kerja sendiri sampai berapa lama Pak gitu. Nah, itulah yang harus kita verified ya. Ini penting sekali bahwa verifikasi itu sangat diperlukan untuk audiensi kepada global. Kalau memang ada temuan child labor, ya itu memang adalah sebuah bukan mistake tapi sebuah learning process ya. Sebuah learning process. Tentu kita tidak bisa memantau 16.000 pulau, tapi yang bisa kita advokasi adalah members kami ya. Membersnya dari SSA Indonesia itu ada 24 members, bahwa memang kita menolak prinsip yang menggunakan jasa anak kecil bekerja dan diupah. Nah, itu yang protokol-protokol yang memang guidance yang menjadi compliance daripada standar untuk menjadi members kami. Nah, inilah yang menjadi sebuah arah ya, menjadi sebuah arah bahwa itulah yang menjadi syarat mutlak untuk proses menuju sustainability itu. Nah, kembali lagi bahwa rempah ini bukan jadi gini, Indonesia itu kebun rempah-rempah itu tidak dikuasai secara korporasi ya pada umumnya. Karena kepemilikan kebun adalah umumnya oleh petani-petani kecil ya. Mereka yang luasannya itu maksimal 5 hektar ya, terkecil 1 hektar. Sehingga secara tidak langsung itu memang intervensi untuk intervensi untuk program untuk child labor itu memang berbeda sama corporate thinking gitu ya. Karena corporate itu kan yang mass scale land ownership ya, yang sampai ribuan dan sebagainya. Tidak ada rempah itu sampai ribuan. Kalau kita hanya by plot ya, ya itu memang sudah menjadi sebuah nilai ya, menjadi nilai sosial, memang itu ada gitu. Tapi tidak mereka digaji dan tidak underpaid, apapun itu istilahnya. Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih Mas Sidi penjelasannya ya. Semoga ada dari Bapak Ibu yang ingin raise hand mungkin untuk bertanya ataupun berdiskusi ya. Mungkin Pak Asmadi, apakah masih ada di sini Pak Asmadi? Pak Asmadi tadi sudah ngomong di kolom chat, boleh. Nah, ini ada pertanyaan tapi lewat chat ya. Dari Nurfianto. Apakah Pak Mas atau Pak Nurfianto bisa on mic biar kita bisa mendengarkan langsung? Pak Nurfianto.
Ada juga yang raise hand. Boleh Pak David apabila ingin diaktifkan, silakan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Perkenalkan Pak Sidi, saya David, Velocity SS juga. Sekarang kerja di FAO Indonesia. Pak Sidi, sharingnya sangat menarik ya. Ternyata saya juga baru tahu ada inisiatif yang semacam ini ya untuk mengembangkan sustainable spice ya di Indonesia. Nah, yang ingin saya diskusikan mungkin Pak Sidi ya. Yang pertama, apakah inisiatif ini juga akan masuk gitu ya dalam upaya untuk membangun kelembagaan rantai pasokan yang inklusif gitu ya, yang lebih melibatkan organisasi-organisasi smallholders dari petani di dalam rantai pasokan itu. Karena di dalam konteks rantai pasokan yang ada, barangkali mungkin inklusivitas itu mungkin perlu masih didorong lebih lanjut, dan saya harap inisiatif ini lebih banyak untuk memperkuat gitu ya, memperkuat upaya-upaya tidak hanya meningkatkan pendapatannya gitu ya dari sisi petani, tapi juga keterlibatannya secara substansial di dalam proses rantai pasok ini, termasuk misalnya penentuan harga dan seterusnya. Yang pertama itu. Yang kedua, ini karena sebagian besar smallholder kan beda dengan sawit gitu ya. Maka kan ini yang menjadi krusial kan faktornya adalah data ada siapa dan ada di mana saja gitu ya. Di Indonesia ini rempah-rempah yang tersebar ini di Nusantara ini. Dan di situ kalau inisiatif membangun keterlacakan gitu ya, traceability dari supply itu kan juga harus tahu bagaimana data dari smallholder tersebut. Dan ini kan masih menjadi tantangan ya, apakah kemudian misalnya kalau kemudian bisa ada upaya-upaya untuk secara kolaboratif gitu ya dengan pemerintah, barangkali nanti dengan Kementan, untuk kemudian mendorong adanya upaya-upaya untuk melakukan pendataan ini, sehingga presisi dari produksi, terus kemudian petani segala macam itu bisa didata dengan baik, sehingga upaya-upaya untuk membangun sustainability-nya juga bisa lebih terukur kan Mas ya, lebih bisa dilihat progresnya gitu kalau kita punya database-nya. Yang terakhir, yang ketiga adalah berkaitan dengan inovasi Mas. Nah ini juga tantangan, ini satu tantangan tersendiri. Memang di perguruan tinggi sudah banyak riset ya terkait dengan rempah, dan juga di UKM gitu ya sudah banyak mulai yang bergerak di sisi hilir gitu. Tetapi di Indonesia kan tidak terbiasa untuk belum banyak untuk melakukan pengembangan inovasi itu dalam konteks hulu sampai hilir gitu. Sehingga upaya yang diarahkan kan di sini kan ekspor bahan mentah gitu, ekspor dari rempah tersebut. Padahal kalau kemudian misalkan nanti Pak Sidi bekerja sama dengan BRIN gitu, bisa mengusulkan bagaimana ada sebuah portfolio gitu untuk penelitian rempah tertentu misalnya sebagai pilot yang bisa dikembangkan sampai hilirnya Mas. Sehingga ketika kita ngekspor itu value-nya juga lebih tinggi, dan kemudian bisa dinikmati value rantai pasoknya itu juga lebih banyak dinikmati oleh industri. Ini tentu nggak mudah ya, karena penelitiannya nggak hanya pada sisi teknologinya, tapi juga membangun ekosistem industri hulunya gitu. Yang ini paling berat gitu. Nah, saya ingin banyak berdiskusi Pak Sidi, tapi mungkin 3 itu saja. Dan moga-moga inisiatif ini bisa banyak diikuti juga oleh inisiatif sustainability yang lain untuk berbagai komoditas di Indonesia. Terima kasih Bu Moderator, Pak Sidi, dan terima kasih juga atas sharingnya yang sangat mencerahkan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak David. Silakan Pak Sidi. Ya. Saya coba ya. Ini biar kita langsung saja. Ya. Black and white pepper are popular spices with increasing global demand. For Indonesian smallholder pepper farmers in Bangka, Lampung, and Kalimantan,
pepper has become an export commodity and leading economic sector. However, farmers still face many challenges, such as unpredictable weather, pests, diseases, and decreased soil qualities. These risks endanger the quality and quantity of the pepper, but also the farmer's income. To tackle these problems, SpiceUp introduced an innovative solution to help farmers. SpiceUp provides location-specific information services for smallholder pepper farmers by using various advanced technologies, such as satellites. Smallholder pepper farmers will receive the information via the SpiceUp mobile app. The app advises farmers on water management by showing the moisture level of the soil and sending a warning if their plantations are too dry or too wet. Soil management advice. Farmers will get fertilizer advice to help them utilize their fertilizer resource effectively and efficiently. Pest and disease management advice. SpiceUp provides alerts for smallholder farms if their farm has increased risk for pest and disease. Good agricultural practices guidance. Farmers will get smart and tailored gap advice provided by agricultural experts. Better traceability and market information. We increase market access for the farmers so they can sell their pepper directly to buyers. With added product traceability information, SpiceUp will help 100,000 farmers in Indonesia to adapt to climate change, improve their yield, boost their income, and optimize their inputs of water, fertilizer, and crop protection. SpiceUp enables agribusinesses and other stakeholders to make data-driven decisions. We provide a platform with business intelligence tools for actors in the supply chain. It provides location-specific KPIs by integrating data from ground self-reporting data. SpiceUp is a data platform for your business and farmers. All data is accessible via map, dashboard, and catalog. By helping farmers in Indonesia, together we can strive for better quality pepper, sustainable pepper production, and better economic and social positions for the farmers. Are you going to join us on this journey? Jadi model-model seperti itulah Pak David yang kami ingin kembangkan ya. Jadi sebuah model yang benar-benar ini kan inisiatifnya dari Belanda ya. Tentu mereka memiliki ketertarikan terhadap rempah-rempah Nusantara. Inilah yang saya katakan Pak David, kita yang harus memulai ya. Kita yang bisa kita tawarkan inovasi seperti ini harus berasal dari putra-putri Indonesia, kerjasama dengan Kenkominfo, kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kapasitas dan daya untuk mewujudkan ini. Tentu itu ya yang kami dari SSI Indonesia, inisiatif itu kita ingin benar-benar dari farm to fork, dari petani itu sehingga ke akhir bisa menawarkan produk-produk yang benar-benar penelusuran yang baik. Nah tentu kita tidak bisa langsung direct kepada petani karena petani itu juga banyak sekali ya, bisa hitungan bisa ratusan ribu. Oleh sebab itu kita harus kolaborasi tadi Bapak betul dengan Kementan, dengan FAO juga mungkin bisa. Yang intinya kita harus membutuhkan data yang spesifik. Karena rempah-rempah di Indonesia itu kalau terhitung ada total 3.300, tapi kita mau fokus yang kemana? Apakah kita ke pala, ke kayu manis? Tentu semuanya memiliki sebuah peminatan di pasar global. Mungkin itu bisa menjawab ketiga pertanyaan Bapak. Dengan senang hati kita bisa komunikasi lebih lanjut, Pak David. Kita bisa mencari solusi bersama. Mungkin itu.
Ya, terima kasih Pak Sidi ya, kata Pak David di chat. Terima kasih Pak David pertanyaannya, dan semoga ya muncul ya diskusi-diskusi baru, teman-teman baru untuk terus berdiskusi tentang rempah. Kemudian Pak Asmad, tadi ada pertanyaan dari Pak Nurfianto, akan kami bacakan. Pak Nurfianto bertanya bagaimana pengelolaan sustainability harvesting pada beberapa tanaman yang bernilai jual tinggi dan yang masih alami atau belum dibudayakan secara masif, tetapi permintaannya tinggi. Oke, jadi seperti itu ya Pak. Jadi mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Sidi, dan semoga Pak Nurfianto juga memperhatikan gitu ya, karena tadi katanya sedang di luar. Silakan Pak Sidi. Nah, terima kasih Pak. Tadi di awal saya menyebutkan bahwa saya adalah peneliti ya di sini, di Universitas Kent. Home base saya di sana. Jadi sebagai seorang peneliti, kewajiban saya adalah bisa membuat sebuah skema metodologi yang memang bisa bermanfaat untuk rempah-rempah Indonesia. Jadi waktu tahun 2017-2018 saya melakukan ekspedisi, saya mencoba menganalisa praktek pertanian berkelanjutan terbaik untuk komoditas kayu manis seperti apa. Ya, saya menemukan, mencatat, dan saya mengobservasi, sehingga kemudian hari pada tahun 2018 saya bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, kami bekerja sama untuk merumuskan sebuah SNI, ya, SNI Sinamomon untuk pertanian berkelanjutan. Tahun 2020 Agustus terbitlah SNI kayu manis dari observasi saya. Di sana di dalam tim untuk RSNI itu juga bekerja sama dengan beberapa mitra dari Kementan, KLHK, dan sebagainya, sebuah lintas pemangku kepentingan, bahwa cara pertanian untuk kayu manis, nih, saya kembali lagi, kayu manis yang terbaik adalah kita, catatan sederhananya ya, adalah kita tidak boleh tebang habis. Ya, kita harus menyisakan sebuah jarak setidaknya 20 cm dari tanah, sehingga dia bisa tumbuh kembali seperti sedia kala. Memang tidak tumbuh dari batang inti, tapi dia tumbuh dari kanan kiri. Nah, untuk bisa kita mengetahui kembali lagi cara produksi yang pertanian berkelanjutan, tidak hanya harus sebatas observasi, tapi kita harus bisa melakukan analisa, crop analysis ya. Dan itu tidak mudah dan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tapi kalau kita bisa mengetahui sebuah tanaman ya, tanaman itu dia itu hidup ya, pohon itu hidup. Yang kita harus bisa mengamati dan observasi dan mencatat apa sih yang menjadi syarat untuk dia terus hidup. Nah, oleh sebab itu tidak mungkin kalau kita membutuhkan cukup banyak energi dan waktu untuk bisa akhirnya bisa menjadi sebuah solusi untuk praktek yang berkelanjutan untuk crops and plants. Itu dari hemat saya, Pak. Baik, Pak Nurfianto, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, boleh ditaruh di chat lagi ya, karena kami masih terbuka untuk berdiskusi. Kemudian Pak Asmadi, silakan Pak. Terima kasih sebelumnya Pak Sidi sudah dijawab pertanyaannya. Sama-sama. Silakan Pak Asmadi kalau ingin berdiskusi. Terima kasih, selamat Lebaran ya. Selamat Lebaran. Sama-sama Pak, terima kasih. Saya merasa bangga sekali setelah melihat Pak Sidi presentase ini. Bangga sekali Pak. Terima kasih Pak. Belanda ke Indonesia karena rempah. Sekarang Bapak mengangkatkan itu lagi. Kebetulan Pak, saya Asmadi Saad, dosen pertanian Unja, kemudian asal dari Kerinci Pak. Wah, luar biasa. Sebagai penghasil kayu manis terbesar di dunia katanya. Iya. Walaupun pasarnya itu ke Sumatera Barat kebanyakan ya. Namun di sana saya kemarin bersama anggota DPRD Provinsi Komisi 2, kebetulan saya juga tenaga ahli di DPRD itu, berkunjung ke tempat temannya Bapak, Pak Adrian. Barusan saya sempat komunikasi dengan beliau, saya ajak join karena beliau lagi sibuk katanya. Salam saja sama Pak Sidi katanya. Ya. Saya sudah berkunjung di situ, malah mereka itu sudah ekspor, saya lihat. Cuman baru tingkat penghalusan dan proses membuat sticks, kemudian kontrol ya, quality control. Dari itu saya informasi yang saya dapat. Mungkin ke depan kita perlu mengenai sistemnya Pak. Bagaimana dengan pestisida, herbisida yang serta amuba, termasuk mikroba ya, terutama amuba katanya. Itu amuba itu maksudnya di sini adalah ditinja ya, apa namanya itu, lupa saya.
yang ditinjau itu katanya masih ada tercampur di situ, maka prosesnya harus itu. Kemudian Pak, mengenai sustainability dari hulu lah saya lihat dulu ya. Dari hulunya yaitu proses produksi. Saya lihat memang petani itu setelah tanam, saya juga tanam Pak waktu itu. Ada kebun sedikit saya tanam, 8 tahun, 10 tahun nggak tahan, saya lagi mau dicuri orang gitu kan. Dicuri orang Pak, malam-malam kadang gitu. Terpaksa itu saya tebang dulu. Tapi ada tumbuh, seperti yang Bapak bicarakan, tidak tumbuh. Cuma sistemnya itu berapa anakan tunas yang kita pelihara, kemudian bagian sistem ada berapa umur panen, itu belum ada Pak. Saya tertarik untuk melakukan riset-riset yang seperti itu. Kebetulan di kampung saya itu banyak tanam juga Pak. Mungkin hal ini yang harus dianukan ke depan, serta pendidikan masyarakat bagaimana bertanam itu yang bersih lingkungan, tidak terkontaminasi gitu ya, dengan herbisida, pestisida, dan lain-lain. Mungkin ini Pak, saya sangat bangga sekali dan mengharapkan ini ke depan supaya bisa, karena mengangkat harga kayu manis itu Pak Adrian Pak, terus terang aja, mungkin Bapak juga ikut di situ berkontribusi. Karena dulunya kayu manis itu sempat 8.000, 4.000, 6.000 per kilogram Pak, nunggunya puluhan tahun. Sekarang sudah ada sampai 30-an, 20-an, bahkan kemarin itu sampai 60 yang paling bagus per kilo. Kalau kita lihat di Eropa Pak, misalnya di Italia, di mana di Jerman itu mahal sekali Pak di Eropa. Tidak seimbang dengan harga di petani kita ya. Saya pikir mungkin ini bagian Bapak lah bagaimana memasarkan di internasional ya, pasar-pasar internasional. Mungkin itu yang krusial sekali. Kalau itu oke, saya rasa masyarakat akan mengikuti Pak. Apa saran-saran kita? Bapak harus tanam begini, harganya akan bagus. Pasti masyarakat akan melaksanakan itu. Tapi pasarnya harus diinikan, saya pikir. Sekarang ini harus hilir dulu Pak, baru kita ke hulu, kelihatan rupanya. Kalau hilirnya bagus, pasarnya oke, saya yakin masyarakat akan mengikuti itu Pak. Beberapa komoditi yang saya ikuti gitu ya. Itu tadi saya kirim di kolom chat ini ada beberapa foto produksinya industri Pak Adrian ya di Kerinci. Saya pikir itu Pak. Terima kasih Bu Anissa dan semua Bapak. Saya sangat bangga sekali Pak Sidi setelah ya membuat ini menjadi lebih berharga gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asmadi ya, dan juga ternyata ada hubungan ya, jaringan jejaring, dan mungkin Pak Sidi ingin menanggapi tadi ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asmadi, silakan apabila ada yang ingin tanggapi. Ya. Saya merasa tersanjung Pak, dibanggakan lah. Bukan saya yang harus dibanggakan, tapi kelompok tani ya Pak. Saya hanya menjadi suara mereka Pak untuk harapan lah ya. Karena saya hanya, kalau saya pribadi, saya bukan siapa-siapa. Yang bekerja keras itu kelompok tani gitu. Saya hanya bisa membantu dari sisi ilmu pengetahuan, dan itulah yang saya coba memperkenalkan ke dunia global bahwa we have what we have gitu ya. We are what we do, dan we want to become better, itulah istilahnya. Karena kalau kita tidak berusaha lebih baik ya, apa bedanya praktek-praktek yang puluhan tahun lalu dengan saat ini, walaupun harga terbaik. Nah, kembali lagi, memang sekarang tantangannya adalah untuk kayu manis ya, karena saya awalnya itu adalah peneliti kayu manis dan kenal dengan Pak Andri ya. Jadi gini, saat ini memang kita harus pahami juga Pak, bahwa tanaman itu adalah memiliki sebuah cycle ya Pak. Jadi mereka ada cycle yang istilahnya produksinya harus waiting production-nya itu cukup lama. Saat ini kayu manis itu dalam proses waiting cycle-nya. Jadi masih menunggu 3 tahun, 4 tahun lagi baru bisa harvest rata-rata ya. Karena saat ini kemarin ketika high demand, banyak sekali sourcing komoditas itu sehingga ada kelangkaan barang, ya, kelangkaan produk atau kelangkaan tanaman. Nah, karena constantly market itu membutuhkan setiap tahun berapa puluh ribu ton ya, megaton, ya akhirnya karena untuk memenuhi pasar itu saat ini di Kerinci ya, itu alhamdulillah ya, kemarin waktu tahun 2019 lalu saya ngajak Pak Adi Rosal berkunjung ke Belanda, kita ekskursi, habis itu lahirlah sebuah kebijakan publik di sana untuk dengan cepat menanam kayu manis di rumah atau di kebun. Jadi beliau juga sangat antusias untuk ini, dan saya kangen beliau ya, beliau seperti ayah angkat saya ya.
Basically ini perlu sekali keterlibatan pemerintah daerah untuk melindungi produk origin. Ya, itu bahasa kata kuncinya. Indonesia memiliki beberapa komoditas origin ya, nggak hanya kayu manis, tapi misalkan pala, banda, itu harus ada sebuah kepemilikan gitu. Ketika kita ada sebuah prideness terhadap komoditas origin itulah yang menjadi proposition kita di dunia luar. Tidak mungkin kita mengganti kopi Mandailing dengan kopi lain, karena brand name-nya itu udah ada. Seperti halnya kerinci kayu manis ya, kerinci cinnamon, itu udah ada brand image di luar. Nah, itu kembali lagi bagaimana dari pihak pemerintah daerah, mereka melakukan advokasi dengan dinas terkait, dengan Pemda terkait untuk ayo kita terus menanam, kita harus memberikan modal. Yang paling penting adalah bagaimana sustainability itu berlangsung, adalah ada kata kuncinya sustainable financing ya. Sustainable financing adalah pemberian modal kecil ya, tidak melalui BUMDes ataupun dana desa, tapi benar-benar ada sebuah jaring pengaman pemerintah daerah itu memberikan kepada hasil yang sudah diberikan ya. Jadi misalkan ada sebuah nilai, misalkan berapa nilai, istilah sustainable financing itu tidak hanya memberikan nilai daripada apa yang sudah diproduksi, tapi dia memberikan semacam asuransi produk pertanian. Ketika ada asuransi itu, petani itu merasa bangga. Jadi mereka tantangan rempah-rempah itu sekarang nggak hanya dari sisi industri kopi yang lagi melejit, tapi juga industri sektor lain yang berbasis pertanian. Kalau kita mengganti istilahnya produk origin itu ya, produk origin sehingga hilanglah. Sepertinya banyak sekali gitu yang komoditas rempah yang akhirnya bermetamorfosis, yang akhirnya mereka sourcing dari daerah lain, tapi mereka menyatakan itu dari daerah tertentu. Nah, kembali lagi ke tadi pertanyaan Pak David, bagaimana caranya sistem traceability kita sebagai captive market, kita harus bisa melakukan metode dengan simple saja. Jadi tiap petani itu diberikan kartu kelompok tani dari masing-masing mitra, ya, makanya harus kontrak farming. Jadi ketika sebuah buyer itu harus mengkontrak farming sebuah kelompok, maka tiap petani itu diberikan semacam kartu yang bisa di-scan QR code ataupun barcode, dan itu didata masuk ke dalam data ledger ya, sehingga tahu di mana. Saya pernah membuat sistem itu untuk kayu manis, metode penelusuran. Tiap desa itu diberikan kode tertentu sehingga ketika masuk ke dalam suatu kelompok petani, mereka tahu ini dari mana, ini dari mana. Itu semua bisa secara tradisional maupun secara advance teknologi bisa. Kembali lagi pertanyaan, how far are we willing to go? Gitu. Itu sih. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Asmadi. Semoga ini ya nanti semakin muncul diskusi-diskusi baru. Terima kasih hari Bu ini. Anissa, Pak Sidik. Kapan-kapan ke Kerinci lagi Pak Sidik? Ya, saya kan mau ke Indonesia tanggal 21, 22. Saya udah dihubungin sama Pak Adi Iya, Rosal. masih ada ya yang ingin bertanya. Ya, oh ya, nanti bisa saya kontak Pak Adi Rosal, Bupati. Saya kenal beliau. Ya. Oke Pak, terima kasih. Baik. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya waktunya sudah selesai, tapi apabila masih ada pertanyaan, ya, satu pertanyaan lagi diperbolehkan. Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Boleh raise hand atau tuliskan pertanyaan di chat ya, di kolom chat diperbolehkan. Mungkin sudah ya, tidak ada. Terima kasih sebelumnya Pak Sidi dan juga semua yang sudah bertanya tadi, Pak Nurfianto, Pak David, fellow dari CTSS, terima kasih atas diskusinya hari ini. Mudah-mudahan berbicara tentang rempah-rempah tidak selesai di seminar ini ya, masih banyak ruang-ruang lain untuk terus memajukan rempah-rempah ya Indonesia ke global, ke level global. Nah, untuk menutup acara hari ini, sebelumnya ya, sebelum kita tutup, ini panitia mengingatkan untuk ada foto bersama dulu, jadi Bapak Ibu boleh dinyalakan dulu videonya apabila bisa, kameranya silakan dinyalakan. Akan dibantu ya Mbak Mega ya? Untuk ya, itu saya juga di kolom chat juga menyertakan nomor telepon saya, Pak Asmadi, Pak David, untuk kita follow up. Silahkan dengan senang hati. Ya. Pak, terima kasih ya Pak Sidi sudah membagikan nomor teleponnya. Silakan Bapak Ibu diaktifkan kameranya apabila sudah bisa. Silakan ya Mbak Mega, boleh diarahkan ya. Oke.
Semoga meskipun memang sudah beberapa nih keluar, tapi tetap bisa menyalakan kamera. Terima kasih untuk Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah hadir. Boleh 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sudah, oke, baik. Terima kasih Mbak Mega yang sudah membantu mendokumentasikan hari ini. Sebelum saya tutup, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absen apabila membutuhkan sertifikat. Kemudian silakan memfollow sosial media YouTube dari CTSS, Instagram untuk update seminar-seminar seri lainnya ya. Kita masih banyak seri-seri lain. Masih banyak narasumber lain, kita bisa belajar bersama dan berdiskusi bersama. Semoga masih banyak kita semakin tahu lebih banyak. Hari ini mungkin rempah-rempah, besok yang lain. Semoga Bapak Ibu tetap bisa tertarik dengan acara-acara dari CTSS. Baik, cukup sekian untuk acara hari ini. Terima kasih atas kesediaan Pak Sidi dan juga cerita dari Pak Sidi. Semoga berlanjut ya, ada diskusi lainnya di luar seminar ini. Terima kasih, saya sebagai moderator mengucapkan maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Pak Sidi, makasih Pak David, Ya. Pak Asma.